bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Silakan anak-anak untuk berdiri semua. Dalam hitungan 1, 2, 3 nanti ayo menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk anak-anak duduk kembali. Nah, sebelum Bapak menjelaskan kita nanti akan belajar apa, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Siska Dwi hadir. Yang selanjutnya ada Leli Komari hadir. Selanjutnya ada Chelsea Uyen hadir. Selanjutnya ada Arini Putri hadir. Baik, hadir semua ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar pada tema 5, subtema 1 pada pembelajaran 1, yaitu tentang untuk mengetahui ide pokok pada teks non-fiksi dan juga tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, dari ini setelah anak-anak melakukan pembelajaran hari ini, anak-anak nanti bisa mengetahui ide pokok dan informasi penting yang ada pada teks non-fiksi. Dan juga setelah kalian nanti berdiskusi dengan teman kalian bisa mengetahui ide pokok yang tercantum di dalam teks non-fiksi tersebut. Dan juga nanti kalian akan mengamati hewan-hewan berdasarkan golongannya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Baik anak-anak, di buku kalian itu ada teks non-fiksi yang berjudul ekosistem. Silakan untuk anak-anak membaca secara bergiliran. Dimulai dari Mbak Rizka ya. Silakan Mbak Rizka. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, selanjutnya silakan untuk Mbak Putri. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat
tempat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Nah, selanjutnya Mbak Uyen. Bagian hidup data hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, selanjutnya untuk Mbak Arin. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, baik. Nah, anak-anak tadi sudah membaca mengenai teks berjudul ekosistem. Nah, selanjutnya anak-anak silakan nanti untuk mencari di pokok dan informasi penting. Nah, sebelum itu Bapak akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama ada Mbak Rizka sama Mbak Putri ya. Untuk yang kedua ada kelompok kedua yaitu ada Mbak Arin sama Mbak Uyen. Silakan untuk bergabung bersama kelompoknya untuk berdiskusi mengenai ide pokok dan informasi penting. Jadi untuk kelompok yang pertama nanti mengetahui ide pokok yang paragraf pertama dan 2. Selanjutnya nanti yaitu ada paragraf ketiga dan keempat. Baik anak-anak, silakan untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Gimana anak-anak, udah selesai? Sudah. Nah, baik. Silakan untuk duduk ya, untuk ada di sini anak-anak ya. Karena kalian sudah selesai berdiskusi bersama kelompoknya. Ayo kelompok siapa yang mau menjelasin tentang paragraf pertama sama paragraf kedua? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Arin untuk menjelaskan ke depan ya Mbak Arin ya. Nanti menghadap teman-temannya agar teman-temannya paham. Ya, duduk Mbak Arin. Di dalam teks bacaan berjudul ekosistem, ide pokok paragraf 1 adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi pentingnya, sebuah lingkungan terjadi atas bagian yang hidup biotik dan tak hidup abiotik. Paragraf 2, ide pokoknya cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Informasi pentingnya adalah air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Ya, bagus sekali ya Mbak Arin. Jadi pada paragraf pertama, ide pokoknya yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Dan juga untuk informasi pentingnya, paragraf pertama yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup atau abiotik. Nah, untuk paragraf kedua itu untuk ide pokoknya yaitu ada cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Nah, untuk informasi pentingnya yaitu air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Nah, terima kasih Mbak Arin ya, bagus sekali, kita beri apresiasi dulu anak-anak ya. Nah, silakan kembali Mbak Arin. Nah, selanjutnya untuk kelompok kedua ya, untuk meneruskan dari Mbak Arin tadi ada paragraf ketiga dan paragraf
keempat. Silakan untuk bariskan. Ini di depan ya. Nah, selanjutnya ide pokok paragraf 3 adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi pentingnya adalah ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf 4 ide pokoknya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, burung, dan pohon cemara. Informasi pentingnya adalah tempat individu tinggal disebut habitat. Ya, bagus sekali yang Mbak Rizka ya. Jadi untuk ide pokok di paragraf ketiga yaitu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Untuk informasi pentingnya yaitu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk di paragraf keempat, ide pokoknya yaitu individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Untuk informasi pentingnya yaitu ada tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Ya. Baik sekali Mbak Rizka ya, terima kasih tadi apresiasi dulu anak ya. Nah, sekarang kembali Mbak Rizka. Nah, jadi anak-anak tadi sudah mengetahui ide pokok dan informasi penting setiap paragraf yang ada di teks ekosistem. Ya. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan juga mempunyai tempat tinggal. Di makhluk hidup itu ada populasi, komunitas, dan ada individu. Nah, penggolongan makhluk hidup itu juga ada berdasarkan jenis makanannya. Jadi Bapak akan menjelaskan mengenai penggolongan makhluk hidup berdasarkan makanannya. Nah, anak-anak ya, sambil dilihat ya PPT-nya ya. Nah, jadi penggolongan makhluk hidup itu ada berdasarkan makanannya itu ada 3. Ada yang tahu? Belum tahu? Belum. Nah, jadi untuk penggolongan hewan berdasarkan makanannya itu ada 3. Yang pertama hewan herbivora, yang kedua ada hewan karnivora, yang ketiga ada hewan omnivora. Ada yang tahu hewan herbivora itu apa? Saya Pak. Belum tahu ya tadi. Nanti hewan herbivora itu adalah hewan pengelompokan hewan yaitu yang memakan tumbuhan. Jadi untuk ciri-ciri hewan herbivora itu yang pertama ada memiliki gigi seri dan gigi geraham. Jadi untuk gigi seri sendiri itu digunakan untuk memotong makanannya. Untuk gigi geraham itu untuk mengunyah makanannya. Ada yang tahu nggak contoh hewan herbivora itu apa aja? Kambing, sapi, kelinci. Ya, betul sekali. Ada kambing, ada sapi, ada kelinci, ya, ada kuda juga. Jadi hewan herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuhan. Ya. Jadi hewannya itu ada yang memakan seperti kambing, ada kelinci juga. Selanjutnya ada hewan karnivora. Apa sih hewan karnivora itu? Ada yang tahu? Tidak. Ya, hewan karnivora itu hewan pemakan daging. Jadi hewan pengelompokan hewan yang memakan daging. Untuk ciri-cirinya yaitu memiliki gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Untuk gigi taringnya sendiri ini berfungsi untuk mengoyak makanannya yaitu berupa daging. Untuk gigi serinya yaitu tadi seperti yang ada di hewan herbivora yaitu untuk memotong makanannya atau memotong daging. Nah, selanjutnya ada gigi geraham yaitu untuk mengunyah makanan juga. Ada yang tahu contoh hewan karnivora? Saya Apa? tidak tahu. Ada yang tahu? Tidak. Masa nggak tahu sih hewan pemakan daging itu apa aja contohnya? Singa.
Terus harimau. ya bagus sekali, ada singa, ada elang, ada harimau, dan juga ada kayak harimau, buaya, serigala, elang, ular itu ya. Itu jadi pemakan daging. Pokoknya biasanya hewan pemakan daging itu memiliki taring. Jadi taringnya itu yang tajam di atas itu loh. Yang di bawah yang panjang itu gigi taring. Jadi ciri khas dari hewan karnivora itu memiliki taring. Dan untuk selanjutnya itu ada hewan omnivora. Hewan omnivora adalah penggolongan hewan yang memakan segalanya itu bisa tumbuhan dan daging. Untuk cirinya sendiri itu memiliki gigi geraham untuk merumat makanannya, dan juga ada gigi seri untuk memotong makanannya, dan memiliki gigi taring untuk mengerat makanannya. Ada yang tahu contoh hewan omnivora? Belum tahu? Hewan omnivora ini hewan pemakan segala. Contohnya ada ayam. Ayam kan makan segala. Contohnya ada tumbuhan juga dimakan, ada daging juga dimakan, dan juga ada hewan tikus. Tahu tikus kan? Nah, tikus itu juga termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Selanjutnya ada hewan beruang. Bukan beruang kutub loh ya. Beruang yang ada di hutan, beruang madu juga. Jadi beruang ini juga termasuk ke dalam hewan omnivora karena dia juga kadang memakan daging, kadang memakan tumbuhan juga ya. Baik anak-anak, apakah sudah paham tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya? Nah, baik, karena anak-anak sudah paham ya. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi nanti anak-anak akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompoknya Mbak Uyan sama Mbak Putri, Mbak Arin sama Mbak Rizka. Nanti tugas kalian yaitu mengamati hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian, yaitu nanti kalian harus membuat kolom, ya, nanti dituliskan ada nama, ada jenis makanan, dan juga penggolongan hewannya. Jadi nanti tugas kalian mengamati, contohnya misal ayam, jenis makanan itu ayam itu ada apa aja ditulis. Terus ayam itu masuk ke jenis hewan omnivora. Seperti itu anak ya, paham ya? Nah, untuk tugasnya bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya anak ya. Baik, sudah paham juga mengenai tugasnya? Ya, anak-anak, karena materi kita sudah habis untuk pembelajaran hari ini. Tadi anak-anak belajar apa saja? Kita tadi belajar untuk mengetahui ide pokok dan informasi penting di dalam bacaan. Nah, apalagi? Kita juga belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Ya, benar sekali. Tadi kita belajar tentang ide pokok dan informasi penting di dalam teks bacaan. Kita juga belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, di dalam teks bacaan tadi kita membaca teks tentang ekosistem. Nah, ada yang tahu apa itu ekosistem? Saya Pak. Ya, Mbak Rizka. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Nah, jadi ekosistem itu merupakan hubungan atau interaksi antar sesama makhluk hidup di sebuah lingkungan yang menyebabkan adanya hubungan timbal balik. Nah, selanjutnya tadi kita juga belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Ayo, coba sebutkan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, Mbak Uyan. Ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, benar sekali. Jadi ada hewan karnivora, herbi, dan omnivora. Nah, kan tadi ada 3 hewan, herbivora, karnivora, omnivora. Coba ada yang bisa jelasin nggak pengertian dari ketiga golongan jenis hewan ini? Ada yang bisa jelasin? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Rin. Hewan herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan, hewan karnivora, hewan pemakan daging, hewan omnivora, hewan pemakan segalanya. Ya, bagus sekali Mbak Rin. Jadi
Hewan herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Untuk hewan karnivora itu hewan pemakan daging, dan juga omnivora itu hewan pemakan segalanya. Jadi omnivora itu hewan pemakan segala baik tumbuhan maupun daging. Nah, coba sebutkan untuk contoh hewan herbivora itu ada apa saja? Siapa yang bisa? Saya Pak. Ayo, Mbak Putri. Kambing, sapi, kelinci, kuda. Nah, jadi contoh hewan herbivora itu ada kambing, sapi, kelinci, kuda. Nah, jadi hari ini tadi kita juga sudah belajar dia pokok dan juga informasi penting, dan kita juga belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Untuk hewan penggolongan hewan berdasarkan makanannya tadi ada herbivora, karnivora, omnivora. Jadi untuk herbivora itu pemakan tumbuhan. Untuk pemakan tumbuhan itu contohnya ada sapi, kambing, kelinci, kuda. Untuk hewan karnivora itu hewan pemakan daging. Contoh hewan pemakan daging ada harimau, serigala, buaya. Selanjutnya ada hewan omnivora. Hewan omnivora itu pemakan apa? Segalanya. Nah, jadi hewan omnivora itu ada pemakan segala baik daging maupun tumbuhan. Contoh hewan omnivora apa saja? Ada beruang, ayam, tikus. Baik sekali. Kita beri apresiasi untuk kita semua hari ini. Nah, baik anak-anak, berhubung waktu kita sudah habis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan untuk Bariska memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.